Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Fuji Lestari, pembicara pertama dari kelompok 1. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang penyebab konflik. Penyebab konflik di sini ada dua pendapat. Yang pertama pendapat dari James A. V. Stoner dan tentang pakar sosiologi. Yang pertama dari James berpendapat bahwa penyebab konflik di sini ada 5. Yang pertama pembagian sumber daya. Maksud dari pembagian sumber daya di sini contohnya saat desa A mendapatkan air selama 24 jam, sedangkan di desa B hanya mendapatkan saluran air beberapa jam. Di sini akan menyebabkan timbulnya konflik. Yang kedua, tujuan yang berbeda. Sudah jelas bahwa tujuan yang berbeda sangat berdampak akan timbulnya konflik. Dan yang ketiga, perbedaan nilai dan status. Perbedaan nilai dan status ini seperti di sebuah perusahaan. Sedangkan di sebuah perusahaan di sini di bidang teknik menginginkan produk yang berkualitas. Sedangkan di pabrik menginginkan bahan yang murah. Di sini sudah ada perbedaan nilai dan status. Dan yang nomor 4, ketergantungan aktivitas bekerja. Jika karyawan ketergantungan aktivitas bekerja dari perusahaan itu tidak memberikan gaji yang maksimal, di sini akan menyebabkan konflik. Dan yang terakhir adalah gaya perseorangan dan pengertian yang berbeda di dalam organisasi. Contohnya di dalam organisasi itu ada debat. Debat di sini menimbulkan atau merangsang seseorang untuk aktif. Sedangkan beberapa orang lebih baperan, maksudnya seperti baperan, yaitu lebih debat itu dijadikan berlebihan. Jadi pendapatnya terlalu bahwa mereka berpendapat bahwa pendapatnya benar seperti itu. Jadi di sini ada timbulnya konflik. Serta yang kedua, pendapat yang kedua yaitu tentang dari pakar sosiologi. Pakar sosiologi di sini berpendapat ada 3 penyebab konflik. Yang pertama perbedaan keyakinan. Jika perbedaan keyakinan, setiap orang memiliki keyakinan masing-masing, sehingga di sini akan menyebabkan timbulnya konflik. Yang kedua, perbedaan budaya. Contohnya di seseorang kebudayaan Batak dan yang satunya kebudayaan Jawa. Mereka saling menguatkan atau mengatakan bahwa kebudayaan mereka yang lebih baik dari kebudayaan yang lain. Jadi di sini ada perbedaan pendapat serta akan menimbulkan penyebab konflik baik individu dan serta nanti jika perbedaan budaya ini akan menyebabkan penyebab konflik antar kelompok. Dan yang ketiga yaitu perbedaan kepentingan. Contohnya ada 2 orang yang mempunyai kepentingan dan hanya kepentingannya itu harus menggunakan kendaraan, sedangkan kendaraan itu hanya satu. Di sini akan menyebabkan konflik karena mereka lebih mementingkan kepentingan sendiri seperti itu. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.